modul sekarang masih sama kok, ini perseroan terbatas. Nah, ini klasifikasi modal. 3 cara, ini penyajian modal saham dalam neraca. 3 cara untuk menyajikan pos modal dalam neraca: modal saham, ekuitas pemilik, sama investasi pemegang saham. Nah, kemarin kan kalau kita cuman perusahaan jasa biasa atau perusahaan dagang biasa, modalnya ya modal. Nah, karena ini kita berbicara tentang perseroan dimana modalnya berupa saham ya, jadi kita masuknya ke saham-saham. Jadi modalnya nanti yang dikredit itu, yang ekuitas itu termasuk saham itu tadi. Sudah pernah tahu apa laporan keuangan yang sesungguhnya belum? Udah ada yang pernah tahu nggak laporan keuangan? Sudah ada yang pernah lihat laporan keuangan perusahaan? Belum. Nanti minggu saya tunjukin ya, ingatkan saya menunjukkan laporan keuangan. Jadi di situ macam-macam, karena kalau perusahaan besar kan pasti item-itemnya banyak. Nah, itu panjang banget laporan keuangan, bisa sampai 100 halaman ada kadang-kadang, sama catatan atas laporan keuangannya. Nah, itu di sisi modal, di sisi ekuitasnya itu ada modal-modal juga. Nah, di sini untuk alokasi pajak penghasilan, kalau untuk perusahaan perseroan ada pajak. Kita juga mbak mungkin juga kena pajak kan, punya NPWP. Nah, caranya nih, apabila pajak penghasilan menurut peraturan pajak lebih kecil dari pajak penghasilan menurut akuntansi. Nah, kita sebagai misalnya bagian akuntansi itu juga perlu menghitung pajak. Nah, kadang-kadang perhitungan kita sebagai akuntan itu nggak sama perhitungan menurut kantor pajak, misalnya menurut peraturan pajak. Nah, ini andai kata menurut peraturan pajak itu lebih kecil daripada yang kita catat, cara menghitungnya seperti ini. Pajak penghasilan misalnya 36.000 menurut akuntansi, sedangkan pajak menurut aturan pajak itu 30.000. Dan di sini ada yang namanya penangguhan PPh, itu selisihnya 6.000. Berarti kan harusnya kita cuma bayar 30.000, tapi kita mencatatnya kita bayar 36.000. Makanya di sini pajak penghasilannya didebet, terus kreditnya ini utang. Kan biasanya PPh nanti kan terutang kan, makanya masuknya ke hutang kalau ada PPh. Utang pajak penghasilan sebesar 30.000 ini sesuai dengan pajak menurut peraturan pajak. Jadi 30.000 sama yang 6.000 kelebihannya menurut kita catat tadi itu dimasukkan ke penangguhan PPh, dikredit juga. Itu cara mencatatnya. Terus habis gitu sekarang di sini maksudnya penangguhan itu bisa dibayarkan untuk periode berikutnya. Jadi untuk periode ini kita nggak membayarnya sebesar itu, jadi kita hanya membayar sebesar 30.000 nantinya. Penangguhan ini bisa dimasukkan ke periode berikutnya, kan gitu loh mbak. Paham? Oke, saya lanjutkan ya. Nah, selanjutnya ini sekarang ini menurut peraturan pajak lebih besar daripada yang kita catat, berarti kan kita kekurangan. Nah, ini di sini pajak penghasilannya 60.000 itu menurut yang kita catat. Terus habis itu penangguhan utang PPh ini kekurangan ya 15.000. Nah, ini tadi bedanya kalau di sini. Nah, di sini kan hanya penangguhan PPh. Sedangkan kalau misalnya kita kurang mencatat, itu namanya penangguhan utang PPh. Jadi ini utang kita nanti bertambah, harusnya tambah 15.000. Makanya total utang pajak penghasilannya 75.000. Tinggal dibalik aja. Ini kalau yang kita catat lebih sedikit dari pajak yang harusnya kita bayar. Oke.
Nah, ini sekarang penyisian saldo laba atau laba yang ditahan tadi yang saya tanyakan. Di PTX memiliki laba yang ditahan sebesar 200 juta dan bermaksud menyisihkannya untuk tujuan perluasan pabrik. Nah, ini makanya tadi kan kenapa kok laba itu ditahan, itu karena bisa untuk pengoperasian perusahaan di periode berikutnya. Macam-macam, ada yang bisa dimasukkan langsung ke modal atau disisihkan seperti ini. Jadi sebagian digunakan untuk memperluas pabrik bisa. Makanya di sini saldo laba 50.000, ini laba berkurang 50.000, terus di kredit penyisian untuk ekspansi sebesar 50, kok 50.000 sih, 50 juta. Ini cara mencatatnya. Jadi saldo laba pada penyisian untuk ekspansi sebesar 50 juta. Jadi dari laba yang ditahan itu dikurangi lagi 50 juta untuk perluasan pabrik. Sisanya yang 150 juta nanti masuk ke modal. Paham sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Untuk modul 8 kegiatan belajar 1. Oke, sip. Yang lain bagaimana? Oke, saya lanjutkan ya. Yang lain bisa mengikuti ya. Kalau ada yang nggak paham langsung bertanya. Nah, sekarang dividen. Dividen itu apa? Yaitu bagian laba yang didistribusikan oleh direksi perusahaan kepada para pemegang saham. Jadi tadi ada besarnya laba, setelah dikurangi laba ditahan, itu bisa dibagikan ke pemegang saham berupa dividen namanya. Dan ingat, perusahaan nggak harus setiap tahun membagikan dividen, tergantung kebijakan perusahaan pada saat itu. Oke. Nah, bentuk pembagian dividen itu bisa berupa kas dividen tunai, jadi pembagiannya berupa kas, atau saham perusahaan sendiri, atau saham bonus. Jadi dividennya bisa berupa saham lagi, atau stok dividen namanya. Nah, syarat pembagian dividen: perusahaan mempunyai laba yang ditahan cukup jumlahnya. Nah, kadang-kadang kalau perusahaan misalnya nggak menerbitkan dividen, berarti dia nggak punya laba yang ditahan cukup banyak. Makanya semuanya digunakan untuk kelangsungan usaha perusahaan periode berikutnya. Oleh karena itu dia nggak membagikan dividen. Terus perusahaan memiliki cukup kas atau aktiva lain yang akan dibagikan, sama ada keputusan resmi dari direksi. Tanggal yang berhubungan dengan pembagian dividen yaitu tanggal pengumuman, tanggal pencatatan, sama tanggal pembagian. Nah, faktor-faktor penentuan dividen: posisi modal kerja perusahaan, sumber-sumber yang diperlukan untuk rencana ekspansi atau penggantian fasilitas, tanggal jatuh tempo utang yang besarnya cukup berarti. Karena ingat, yang harus didahulukan adalah kreditor apa pemegang saham. Yang harus didahulukan adalah kreditor atau pemegang saham. Kenapa? Alasannya apa? Alasannya apa? Nilai karena hutang itu adalah kewajiban perusahaan, jadi harus didahulukan. Jangan sampai nanti misalnya akhir tahun ini bagi dividen, ternyata
harus awal